Pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! PSSI tegaskan Anthony Kesire tidak masuk proyeksi Timnas Indonesia U19. Nama Anthony Kesire hangat diperbincangkan di media sosial beberapa waktu belakangan. Pasalnya, pemain Swidowntown FC U18 itu dikabarkan memiliki darah Indonesia. Lewat Instagram pribadinya melalui fitur Instastories, Anthony Kesire sempat mengunggah foto tengah berduel dengan penyerang Garuda Select Bagus Kavi. Di biodatanya juga terpampang emoji bendera Indonesia. Ternyata Anthony Kesire tidak masuk ke daftar 8 pemain keturunan tersebut. Pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa sang pemain di luar pantauan pihaknya. Pemain keturunan terakhir daftarnya ada 8, Anthony Kesire belum masuk. Coba ditanyakan ke Direktur Teknik PSSI Indra Syafri, kata Yunus Nusi. Sinteyong tiba di Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong telah tiba di Jakarta pada Jumat 11 Desember dan berpeluang langsung memimpin latihan esok hari. Sinteyong tiba di Jakarta sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ia dijemput oleh penerjemah bahasa yang juga salah satu asisten di Timnas Indonesia, Jong Sok So. Setelah tiba di Indonesia, Sinteyong tak mau lagi buang waktu untuk kembali memimpin latihan. Karena itu, Sinteyong langsung bergegas menuju apartemen dan melakukan tes swab. Hasil tes swab akan menentukan peluang Sinteyong untuk langsung memimpin latihan Timnas Indonesia U19 pada Sabtu 12 Desember 2020. Timnas Indonesia U19 TC di Spanyol, Sinteyong ingin lihat kualitas pemain blasteran. PSSI tengah mengupayakan sejumlah pemain blasteran bisa menjajal kemampuannya ketika Timnas Indonesia U19 melakoni pemusatan latihan di Spanyol. Pelatih tim Garuda Muda Sinteyong ingin memantau kinerja mereka secara langsung. Sejauh ini baru 2 pemain keturunan yang dijajal kemampuannya oleh Sinteyong. Mereka adalah kakak beradik Kelana Noah Mahesa dan Luah Vin Jeremy Mahesa. Momen Sinteyong menjajal pemain keturunan itu ketika Timnas Indonesia U19 menjalani pemusatan latihan di Spanyol tidak banyak. TC tim Garuda Muda di negeri Matador itu tidak digelar dalam waktu yang panjang seperti ketika di Kroasia. Timnas Indonesia U19 rencananya akan bertolak ke Spanyol sebelum tahun baru. Kemudian baru Januari 2021 mereka kembali ke Indonesia. Elkan Bagot dan Witan Sulaiman sulit untuk ikuti TC Timnas Indonesia U19 di Spanyol. Timnas Indonesia U19 kemungkinan tidak akan memanggil Elkan Bagot dan Witan Sulaiman untuk pemusatan latihan di Spanyol. Pasalnya, kedua pemain masih sibuk dengan jadwal timnya masing-masing. Saat ini Bagot tengah memperkuat Ipswich Town U18 di Inggris, adapun Witan telah beberapa kali masuk skuad utama FK Ratnik Surdulika di Liga Serbia. Sebetulnya masih ada satu pemain lagi yang terancam tidak dapat mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di Spanyol, adalah Brilian Aldama yang segera bergabung dengan klub Kroasia HNK Rijeka. Memang agak sulit kami mengundang karena mereka sedang berkompetisi. Dalam aturan FIFA sudah jelas, tinggal melihat bagaimana kami berkomunikasi dengan klub mereka, kata pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi. Lalu apakah mereka bisa kami panggil dan berapa hari mereka bisa datang ke Spanyol? Saat ini juga lagi proses komunikasi dengan klub-klub mereka, ujar Yunus Nusi. Persib Bandung berusaha pulihkan Beckham Putra sebelum Piala Dunia U20. Beckham Putra Nugraha mendapat cedera pada bagian lutut dan harus mengakhiri pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U19 di Jakarta lebih awal. Beckham pun diputuskan untuk pulang ke Bandung. Persib Bandung sebagai klub pemilik Beckham telah memeriksa cedera yang dialami oleh gelandang mudanya tersebut dan diketahui bahwa yang bersangkutan menderita masalah meniskus bukan anterior cruciate ligamen. Dengan terhindarnya Beckham dari ACL, maka masih ada harapan bahwa pemain bernomor punggung 7 tersebut dapat pulih lebih cepat dan diusahakan untuk bisa tampil pada Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang.
Penyebab Timnas Indonesia kandas melulu di final Piala AFF menurut Kurniawan Dwi Yulianto. Timnas Indonesia sebenarnya merupakan kekuatan utama dari Asia Tenggara selain Thailand dan Vietnam. Mirisnya, Merah Putih selalu kandas setiap kali melangkahkan kaki di final Piala AFF, pentas tertinggi sepak bola di kawasan ASEAN. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia seperti tidak pernah absen menembus partai final. Turnamen 2 tahunan yang sebelumnya bernama Piala Tiger ini pertama kali digelar pada tahun 1996 silam. Dari 12 kali gelaran atau sejak tahun 1996 silam, Timnas Indonesia tercatat sudah 5 kali tampil hingga ke partai final. Sayang, belum sekalipun Indonesia mampu menggondol gelar juara. Mantan penggawa Timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto memiliki pandangan tersendiri mengenai kiprah Timnas yang selalu gagal di final Piala AFF. Kurniawan juga pernah tampil di beberapa edisi Piala AFF, juga gagal mempersembahkan trofi untuk Indonesia. Kalau saya pribadi, setiap gagal alasannya macam-macam. Misalnya pemain yang tidak dilepas klub, persiapan mepet, bareng dengan kompetisi, pemain kelelahan. Tutur Kurniawan Dwi Yulianto dalam tayangan YouTube Sportsmax TV baru-baru ini. Mungkin ada yang dalam sistem sepak bola kita karena kalau bicara talenta sudah sangat besar. Barangkali dalam sistem kompetisi atau pembinaannya perlu dibenahi lagi, ujarnya. Liga Malaysia berpeluang disaksikan penonton di tribun. Di tengah mundurnya sejumlah sponsor Malaysia Super League akibat pandemi virus corona, pengelola kompetisi masih bisa tersenyum setelah pemerintah negeri jiran membuka kemungkinan penonton dapat menyaksikan pertandingan secara langsung di tribun. Peluang MSL musim 2021 disaksikan penonton secara langsung di tribun ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Datuk Seri Rezal Merican. Rezal Merican mengatakan Dewan Keamanan Nasional berencana mulai menerapkan pola hidup norma baru yang dilaksanakan Perintah Pengendalian Gerakan. Salah satu norma baru itu adalah kegiatan olahraga dapat disaksikan penonton di tribun. Salah satu pertimbangan memunculkan wacana itu adalah tidak adanya kasus pandemi virus corona di sepak bola. Seperti diketahui, MSL musim 2020 sukses dilanjutkan hingga akhir tanpa kendala apapun meski Piala Malaysia terpaksa dibatalkan. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.